Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesehatan lahir wal batinah, dan insya Allah juga kita selalu diberikan rezeki yang halalan thayyibah untuk kita senantiasa untuk berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Para sahabatku terindah semuanya, seperti biasa saya mengajak kita semua untuk membagikan amal jariah bagi kita masing-masing, dan salah satunya adalah dengan cara bagi para pemirsa yang belum subscribe di channel terindah ini, silakan untuk subscribe, juga tinggalkan like di sana, juga berilah komen-komen terindah Anda agar ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk channel terindah ini, dan juga share lah kepada kawan-kawan kita semua, dan insya Allah apa yang akan kita lakukan untuk sharingnya itu kepada kawan-kawan akan menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah semuanya, pada akhir-akhir ini, khususnya pada bulan Agustus ini, saat ini tanggal 11 Agustus 2023, dan 6 hari lagi kita akan menyongsong atau menyelenggarakan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dari sisi usia, 78 untuk usia manusia memang sudah cukup tua. Kan tetapi usia untuk sebuah negara 78 itu masih terlalu muda untuk dikatakan menjadi negara yang mapan. 78 tahun kita telah merdeka, tapi di dalamnya terjadi begitu banyak pergolakan-pergolakan yang membuat kita sepertinya stop untuk memproses diri untuk menjadi tua. Kan tetapi pada video kali ini saya coba untuk mengungkapkan secara sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana, karena ini persoalannya sangat rumit, karena menyebabkan faktor-faktor psikologis bangsa kita, secara ekonomis juga menjadi suatu faktor penentu juga. Tentang apa itu? Yang kali ini akan saya bahas adalah tentang korupsi. Kenapa korupsi di Indonesia itu tidak bisa berakhir? Bahkan dari waktu ke waktu persentasenya terus meningkat, dari waktu ke waktu bahkan kita terlalu sering mendengar orang per orang, pejabat ataupun para kerabat-kerabat kita yang tertangkap korupsi pada akhir-akhir ini. Dan ternyata memang sangat miris para sahabatku terindah semuanya. Korupsi sepertinya memang tak akan lepas dari negara kita, Republik Indonesia ini. Meskipun kita telah banyak melihat sejarah pemberantasan korupsi dari segala macam bentuk badan serta lembaga serta badan anti korupsi, dan terakhir kita mendengar ada KPK dan semua lembaga yang katanya anti rasuah itu tak berhasil untuk mengentaskan atau menangkap atau menghentikan tindak korupsi di negeri kita. Kita coba saja dari yang paling pertama, yaitu pada tahun 1957, di awal-awal kita merdeka dulu, pemerintah Soekarno membentuk yang namanya PARAN, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara, yang mereka dibentuk badan ini untuk memberantas korupsi ketika itu yang terjadi. Saya tak akan membahas secara ringkas, tapi saya akan membahas secara sederhana saja. Itu ditujukan untuk
beberapa orang pejabat yang terindikasi korupsi pada waktu itu, meskipun berujung pada tak ditahannya para pejabat negara yang melakukan korupsi pada waktu itu, hanya ada badannya saja. Kemudian ada Perpu nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Jadi dari tahun 57 60-an telah juga dibentuk sebuah lembaga anti korupsi yang juga hasilnya tetap nihil. Kemudian pada UU nomor 3 tahun 1971 juga tentang tindak pidana korupsi. Di awal-awal kita akan bangkit dari setelah kita menghadapi suatu revolusi pemberontakan PKI, akan memperbaiki diri dan bentuk sebuah badan tentang tindak pidana korupsi. Dan juga pada tahun berikut selanjutnya UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian diubah pada tahun 2001, toh korupsi tetap merajalela dan tetap terdistribusi secara baik. Dan terakhir pada tahun 2006 ada UU nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Ini dibentuk juga sebenarnya tujuannya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan paling akhir saat ini ada yang dinamakan dengan KPK untuk memberantas korupsi. Akan tetapi coba apa yang kita lihat, kita akan coba menelusuri kenapa korupsi itu di Indonesia terlalu sulit sekali untuk diberantas. Berganti orang, berganti korupsi. Apa yang dikatakan oleh Iwan Fals dalam lagunya, maling teriak maling. Dia teriak maling karena dia belum maling. Tapi ketika dia mempunyai kesempatan, maka dia juga akan maling. Tapi begini para pemirsa channel Terindah semua, kita telusuri dari kehidupan kita secara individu saja. Kehidupan kita di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita, bahkan paling kecil di dalam keluarga kita. Coba kita pikirkan diri kita masing-masing. Apakah kita pernah korupsi? Apakah korupsi itu dianggap suatu hal yang biasa? Kalaulah masing-masing individu berpikir bahwa kita semua pernah korupsi dari skala yang paling kecil sehingga paling besar, pasti ini akan terjadi. Sebagai contoh, koruptor itu adalah kita. Kita adalah koruptor. Karena sifat korupsi itu ada pada setiap diri manusia. Bukan cuma hanya rakyat kecil, tapi semua, dari lapisan paling bawah sampai dengan lapisan paling atas. Yang penting di sana ada kesempatan dia untuk melakukan korupsi. Kita sebagai sebuah contoh saja, di sini ada sebagai sebuah contoh saja yang sangat sederhana. Tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun nanti pemilihan para calon kepala daerah, termasuk pemilihan presiden. Dan yang paling masif terdengar lantang di tengah-tengah masyarakat adalah para caleg yang sedang bergerilya keluar masuk kampung untuk mencari suara kepada rakyat-rakyat, dan dia akan berusaha untuk memberikan sesuatu kepada rakyat sebagai bentuk barter, wujud daripada suara yang akan dia dapat. Barter ini bisa dinyatakan sebagai suatu pola pendekatan yang sangat koruptif, karena rakyat dibarter suaranya dengan materi, dengan materi agar dia memilih mereka yang ingin mendapat jabatan. Tingkat daripada barter politik antara caleg dan juga masyarakat ini terjadi di semua tingkatan keterwakilan atau DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD maupun DPR RI, hingga nanti puncaknya pada pemilihan para calon pemimpin kepala daerah termasuk presiden. Semua anggota tim sukses masuk ke lini masing-masing, dari yang
teratas sampai yang terkecil dia telusupin ke sana. Dan sebagian besar dari mereka menawarkan sesuatu dan akan memberi sesuatu. Dan ini merupakan benih-benih daripada korupsi yang coba ditanamkan daripada calon-calon anggota legislatif maupun calon-calon pemimpin kepala daerah yang telah dimulai bahkan dari setahun yang lalu. Mereka sudah mulai menelusuri jalan-jalan dan mulai membentuk tim-tim yang kira-kira bisa dijadikan sarana untuk membagi-bagi uang atau membagi-bagi materi lainnya. Dan parahnya lagi kenapa para caleg tersebut melakukan hal seperti itu? Banyak faktor yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Pertama adalah mereka tidak punya kapasitas, mereka tidak punya kualitas untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi wakil rakyat di sana, di daerah tersebut. Akan tetapi mereka memaksakan diri untuk menjadi wakil mereka, menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah di wilayah mereka masing-masing. Tapi dengan memaksakan inilah, karena dia merasa yakin dia mempunyai uang, dia mempunyai kekuatan yang lainnya untuk mempengaruhi rakyat agar memilih mereka. Sudah barang tentu dan sangat dipastikan kekuatan itu adalah kekuatan uang, kekuatan logistik yang kasat mata, yang artinya pasti dia ada transaksi antara dana, antara uang dan suara nantinya yang akan timbul ketika pemilihan umum nanti. Dan ini sangat-sangat kasat mata dan sangat luar biasa terjadi. Apakah pemerintah tidak tahu? Pemerintah sangat tahu sekali. Meskipun ada Bawaslu, meskipun ada KPU yang mengawasinya, dan itu tak akan terjadi penindakan yang benar-benar bermakna bagi mereka para pelaku transaksi money politik tersebut. Dan hukum memang tidak bisa berlaku untuk semuanya disamakan, karena hukum berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Dan lebih parahnya lagi, karena mungkin ini telah terdistribusi korupsi ini dari pusat sampai dengan daerah secara masif, jadi dianggap satu hal yang biasa. Sehingga banyak daripada caleg-caleg juga yang mempunyai quality yang sangat pure, yang mempunyai kualitas yang sangat bisa diandalkan, dan juga mempunyai modal-modal sosial yang sangat luar biasa tinggi. Akan tetapi dari sisi finansial dia tidak punya dana untuk mampu memberikan kepada masyarakat agar pada hari H memilih dia. Dan banyak calon-calon yang berkualitas tidak terpilih, karena calon-calon yang berkualitas ini hanya mempunyai visi misi, hanya mempunyai semangat untuk membangun negeri dengan cara-cara yang ideal. Sementara masyarakat kita tak akan menerima segala sesuatu yang ideal. Masyarakat akan menerima semua caleg, akan menerima semua calon-calon anggota, calon-calon daripada pemimpin mereka yang realistis. Antara kualitas dan realistis, masyarakat kita lebih cenderung kepada realistis. Realistis adalah pragmatisme. Di sini ketika dia melihat caleg sedang mensosialisasikan dirinya ke tengah-tengah masyarakat, yang ada dalam pikiran masyarakat adalah ini kesempatan kita untuk, dalam tanda kutip, memeras dia, untuk meminta dia dengan cara apapun, tapi tentu dengan cara-cara yang politis, karena rakyat sekarang adalah boleh dikatakan memang pintar, tetap karena dia juga sama berprinsipnya seperti para koruptor ketika dia sudah menjabat. Dia tahu, penjabat itu tahu bahwa ini adalah uang negara, tetapi dia memanfaatnya mumpung dia masih menjabat, mumpung dia masih punya kekuasaan, maka uang itu walaupun uang negara dia tahu, tetap dia ambil untuk dirinya sendiri. Dan akan tetapi yang lebih mirisnya lagi, hasil korupsi daripada para pejabat dari semua tingkatan pejabat, dari yang terendah sampai yang tertinggi, hasil daripada korupsi itu bukan dimakan dia sendiri, dia juga berbagi dengan masyarakat. Dan masyarakat sangat senang sekali ketika ada para pejabat datang, kemudian membagi-bagi segala sesuatu, kemudian memberi ini dan memberi itunya. Kemudian masyarakat sangat bahagia sekali ketika para pejabat datang, bisa dimintai bantuannya untuk sekedar membangun jalan, sekedar membangun rumah-rumah ibadah, sekedar membantu ini, sekedar membantu itu, yang semuanya berujung kepada finansial. Dan finansial ini bagi
orang yang memang sudah banyak uang saja, dia akan berusaha mencari uang dari kas-kas, dari pundi-pundi atau dari laci-laci negara yang tersisa di sana, dialihkan peruntukannya untuk masyarakat dan bukan uang dia pribadi. Dan ini yang sangat mirisnya. Dan bagi masyarakat sendiri, setiap kali dia melihat pesta daripada pemilu, pesta daripada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala desa, pemilihan kepala RT sekalipun di sana, masyarakat di lingkungan masing-masing itu pasti melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk bisa meraup sesuatu, yaitu berupa finansial. Kalau mulai dari pemilihan RT saja di kota-kota besar seperti katakanlah salah satunya di kota kami, di Jambi ini, salah satu pemilihan kepala RT pun tidak terlepas dari ada janji-janji politik yang diberikan oleh calon kepala RT tersebut kepada masyarakat yang akan memilihnya. Nauzubillah. Artinya korupsi itu telah menyebar sampai ke tingkat yang paling bawah, bahkan sangat paling bawah, termasuk kepada tingkat kepala atau rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita ada korupsi. Di dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke kepresidenan sana, semua korupsi. Saya membaca beberapa berita tentang negara yang kolaps, mulai dari sultan hingga para tukang sapu yang korupsi, negaranya hancur lebur. Yaitu negara kerajaan Turki Ottoman, dia hancur karena mulai dari sultannya hingga tukang sapunya dia korupsi semua. Tetapi negaranya, khususnya kerajaan Ottoman pada waktu, hancur lebur. Coba lihat seperti negara kita saat ini. Seperti yang saya ceritakan ini, dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, korupsi semua. Coba lihat dari sisi mana? Dari sisi yang saya bilang tadi, kepemimpinan RT, seperti itu. KKN pun berjalan. Mereka yang mendapatkan dana-dana bantuan dari pemerintah, mereka mengkhususkan kepada mereka-mereka yang disalurkan oleh para RT kepada para mereka yang memilih dia. Dan para RT menyalurkan mereka kepada keluarga-keluarga dia, bahkan keluarga dia yang tidak tinggal di RT dia saja bisa diberi. Kenapa? Itulah korupsi yang telah terjadi, yang sedang terjadi hingga saat ini. Dari RT, lurah, Anda boleh cek. Hampir setiap kelurahan, hampir setiap kelurahan pasti ada praktek-praktek korupsi yang seperti ini. Kecamatan hingga sampai kepada kepresidenan. Kita banyak mendengar sejumlah praktek-praktek lelang jabatan, mulai dari kabupaten kota, pemerintahan kabupaten kota, provinsi, dan hingga ke atas. Ini melelang jabatan ini, dan nauzubillah memang sedang masif. Tentu maknanya lelang jabatan ini bukan hanya sekedar fit and proper test yang mengandalkan intelektualisme saja, tapi intelektualisme itu tidak berlangsung, tidak berlanjut jika tidak ada money politik yang dilakukan oleh orang yang memang benar-benar lulus ketika di tes and proper test tadi. Fit and proper test tadi dia lulus, bahkan nilai tertinggi pun ketika dia tidak mampu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang akan mengeluarkan SK untuk dia, tak akan berlangsung. Sebagai salah satu contoh, hampir terjadi di seluruh Indonesia untuk menjadi seorang kepala sekolah, entah itu kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, ataupun apa. Untuk menjadi kepala sekolah, mereka harus mengikuti suatu tes selektif yang harus dinyatakan lulus dulu. Ketika mereka sudah lulus, mereka sudah punya sertifikat untuk menjadi kepala sekolah dan daftar tunggu untuk menjadi, anggapnya si A, si B, si C sudah mendapat surat keterangan bahwa dia telah lulus tes untuk menjadi kepala sekolah. Akan tetapi penempatannya real ini tak akan sama. Mereka diseleksi dengan cara ekonomi. Si A lulus sama-sama dengan si B, dengan si C lulus sama-sama. Tetapi kenapa si A, si B cepat mendapatkan posisi? Dan kita negeri ini saat ini sedang terjadi. Dari tukang sapu di pinggir jalan itu sampai ke tingkat yang paling atas, semua melakukan korupsi, melakukan nepotisme, melakukan kolusi. Dan negara ini sampai dengan saat ini mungkin tumbuh dan berkembang di
karena fondasi-fondasi kita adalah fondasi-fondasi yang nepotisme, yang koruptif, yang juga kolutif. Sebuah negara yang dibangun berdasarkan itu semua memang akan sangat sulit akan menjadi negara maju, di mana negara maju lebih mengutamakan profesionalitas daripada kolutif, koruptif, dan nepotisme. Karena itu hanya akan membuat negara kita bangkrut. Sekali lagi, 78 tahun Republik Indonesia merdeka, toh saat ini setelah reformasi, korupsi semakin menyebar ke seluruh pelosok negeri, bukan malah hilang, tetapi malah tumbuh dan berkembang. Ketika Pak Harto dilengsarkan oleh kaum reformis 9798, yang ketika itu korupsi hanya ada pada satu titik saja, yaitu keluarga cendana, artinya hanya sedikit persentase mereka yang bisa melakukan korupsi. Kan tetapi begitu beliau sudah lengser, sekarang korupsi terdistribusi secara merata. Hampir di sekujur tubuh Indonesia ini terjadi korupsi. Pemberitaan, media massa, media-media sosial, dan juga media-media alternatif lainnya tak lepas dari setiap harinya terdengarlah berita-berita tentang korupsi ini. Dari provinsi A, dari kota B, dari provinsi C, dan lain sebagainya, sudah menjadi hal yang sangat biasa. Saya mengkhawatirkan apabila kita sebagai rakyat ini tidak mencegah korupsi itu, atau kita sendiri yang kita mulai dari diri kita untuk tidak korupsi, maka ke depan negara kita akan habis, atau mungkin tidak menjadi Indonesia lagi. Tapi saya yakin meskipun kita nanti terpecah-pecah tidak menjadi negara Indonesia lagi namanya, tapi korupsi tetap ada di sana. Nah ini, saya tidak tahu kenapa korupsi itu telah menjadi DNA bagi warga negara kita. Kita tidak bisa menyalahkan kepada penjajah Belanda zaman dulu, karena mereka penjajah Belanda itu melakukan itu semua agar mereka bisa bertahan, bercokol di negeri Indonesia ini. Makanya 350 tahun dia bisa bertahan. Karena praktek-praktek pecah belah dan juga korupsi di semua bidang, dan juga semua orang-orang, para boneka-boneka politik Belanda juga melakukan korupsi kepada rakyatnya dalam bentuk upeti-upeti. Dan begitu pun jauh sebelum Belanda masuk, juga para sultan juga kita lihat bagaimana hancurnya kerajaan Singosari karena perang saudara, karena ingin saling menguasai pemerintahan, bagaimana pertikaian atau pembunuhan di antara raja dan anaknya karena mereka ingin berkuasa juga. Dan itu telah menunjukkan bahwa kita, walaupun dulu namanya Majapahit, namanya Singosari, namanya Sriwijaya, toh negara-negara itu juga sekarang tidak ada, karena zaman-zaman dulu juga itu korupsi juga telah terjadi dalam hal mungkin yang berbeda, karena perebutan kekuasaan, karena perebutan wanita, karena perebutan pengaruh dan lain sebagainya, mereka saling bertumpahan darah. Itu juga salah satu indikator karena koruptif di pikiran mereka juga seperti itu. Kita telah membuktikan, dan sebagai jalan negara, Sriwijaya hancur, Majapahit hancur, Singosari hancur, dan kerajaan-kerajaan Demak dan lain sebagainya juga hancur. Sekarang tumbuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sifat korupsi tersebut masih ada hingga saat ini. Apakah ke depannya kita juga akan hancur sehingga timbul negara-negara kecil-kecil lagi? Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak mengharapkan itu, karena sejarah korupsi meng-highlighted bahwa sebuah negara semuanya berujung pada kehancuran ketika korupsi telah merajalela dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling tinggi. Dari baik itu korupsi secara struktural vertikal maupun secara horizontal, mereka sama-sama korupsi dan diyakinkan negara itu hancur. Kita telah banyak contoh negara kerajaan-kerajaan zaman dulu kita juga hancur karena korupsi, pertikaian. Belanda hancur karena peperangan, tapi karena dia menanamkan korupsi juga di negara kita ya. Dan sekarang kita NKRI masih mempraktekkan korupsi itu tadi. Saya khawatir ke depan kita hilang. Kan tetapi
muncul negara-negara baru, tetapi masih juga membawa sikap dan sifat koruptifnya di negara yang baru tersebut. Nauzubillah. Mari para sahabat, melalui video yang sangat singkat ini, dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini, mari kita satukan tekad kita, mulailah dari diri kita untuk tidak korupsi, untuk tidak berbohong kepada diri sendiri, terhadap keluarga kita, tidak berbohong kepada masyarakat, terlebih lagi kepada anda semua yang kebetulan menjabat. Marilah bersikap jujurlah kepada rakyat yang Anda pimpin, bersikap jujurlah kepada konstituen Anda, karena kejujuran itulah yang sebenarnya bisa melanggengkan negara kesatuan Republik Indonesia dan bisa melanggengkan nama kita dan keluarga kita menjadi harum semerbak di kemudian hari. Dan 78 tahun Republik Indonesia masih terlalu muda, apalagi ketika dibandingkan dengan 350 tahun Belanda mengacak-acak Indonesia secara budaya, secara politik, dan juga secara struktur, bahkan secara hukum pun kita masih terjajah memakai hukum-hukum yang masih diterbitkan oleh Belanda pada waktu dulu, sampai sekarang masih diterapkan. Dan mari kita tinggalkan semuanya itu, mari kita coba hidup ideal, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kesehatan lahir wal batinnya, dan hidup dengan kecerdasan dan saling hormat menghormati, sopan dan santun. Kita tetaplah hidup dalam suasana yang demokratis, akan tetapi demokrasi kita tetaplah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demikian Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Semoga Indonesia semakin jaya tanpa korupsi, dan semakin sejahtera tanpa korupsi, semakin sehat lahirnya wal batinnya tanpa korupsi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.